Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3000 tubuh ilusi petir. Seberkas cahaya tiba-tiba menyinari langit biru tak berawan dengan sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Saat itulah sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, bahkan Hong Tian Xiao tidak akan bisa mengejar. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh boneka iblis bumi dan aku. Setidaknya, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan boneka iblis bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tian Bei. Namun, tidak ada satu sosok pun yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan watak rasionalnya meski sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman bertempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, sepertinya dia menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuh. Dengan cederanya, kemungkinan dia akan pulih dalam waktu singkat. Sekarang, yang paling penting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Jika tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari Wind Lightning Pavilion bergegas. Xiao Yan dengan cepat mengambil keputusan saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur menuju pegunungan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa membuat sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan rileks saat cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah hitung. Tidak disangka paviliun petir angin begitu prihatin dengan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya di kelas tingkat rendah. Tidak ada alasan bagi Wind Lightning Pavilion ini untuk memperlakukan kelincahan teknik Dou dari kelas ini sebagai harta karun yang tidak dapat disentuh siapapun. Xiao Yan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa getir. Hari ini, saya benar-benar telah menyinggung Wind Lightning Pavilion, tapi saya tidak takut. Wilayah Central Plains sangat besar. Apakah saya takut tidak punya tempat tujuan? Saya tidak percaya bahwa kekuatan Wind Lightning Pavilion Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera membentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak putih. Cincin penyimpanan masih berisi darah segar di atasnya. Itu adalah benda yang dirampas oleh boneka iblis bumi dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Namun, cincin penyimpanan putih perak memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu bentengnya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna putih perak yang perlahan muncul di depannya.
Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Dentang! Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menghantam dinding gunung. Sesaat gua gunung bergetar sementara garis retakan seukuran kepalan tangan mulai terlihat. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh seorang elit Duzong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanyalah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia setidaknya bisa mengendalikannya dari kejauhan. Namun, Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut selama beberapa menit sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul di dalam gua. Joy langsung melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya menunjukkan ekspresi buas saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat bahwa Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan terlibat secara polos di bawah amarah kedua orang tua ini. Untuk apa kamu menderu alih-alih cepat sembuh? Hong Tianxiao melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak seperti ini. Jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dipatahkan oleh bajingan kecil itu. Chen Yun mengertakkan gigi dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Do Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, itu jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara yang padat, setelah saya sembuh total, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki Blood Lightning Seal yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hongku. Aku yang dulu akan memastikan akhir hidupnya tidak akan bagus. Hong Tianxiao menjawab dengan ganas. Aku sudah mengirimkan berita ke Wind Lightning Pavilion. Sepertinya beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, anak nakal itu akan kesulitan kabur. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan hawa dingin muncul di hati seseorang. Xiao Yan menutup matanya sedikit saat dia duduk di dalam gua, yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna putih keperakan di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya saat dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ada garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti pembuluh darah yang menyebar ke setiap bagian gulungan. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar telah meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu.
ia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil boneka iblis bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan! Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba membumbung tinggi setelah dibuka. Segera, ledakan seperti guntur yang ganas terdengar dan petir setebal paha ditembakkan. Itu dengan keras menabrak dada boneka setan bumi. Kekuatan yang kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak tembok dengan keras. Retakan dengan cepat menyebar di dinding batu di belakang boneka itu sebelum akhirnya pecah dengan ledakan. Memang ada yang aneh, Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, boneka iblis bumi memiliki tubuh fisik yang kuat dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Namun, masih ada kilatan cahaya yang berkedip-kedip di atasnya. Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan perlahan turun. Saat jatuh, Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan Blazed Lotus Heart Flame berubah menjadi nyala api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa di hadapan Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Itu diam-diam tergeletak di tangannya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa dalam gulungan itu. Tatapannya tertuju pada gulungan itu, dan beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3.000 tubuh ilusi petir. Harta karun paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Itu dikabarkan sebagai teknik Dou yang diturunkan dari zaman kuno di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata, sebanding dengan kelas Tian. Hanya kalimat pendek yang menyebabkan badai besar segera bergerak di dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya? Lagi pula, avatarnya tidak akan hancur selama tubuh aslinya tidak mati? Jika ini benar-benar masalahnya, apakah yang disebut tubuh ilusi 3.000 petir ini tidak terlalu menakutkan? Deskripsi tentang hal itu sebanding dengan kelas Tian bukanlah pernyataan berlebihan. Tidak disangka Wind Lightning Pavilion benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Selama seseorang berhasil mempraktikkannya, 1 douzon akan setara dengan 2 douzon. Saat bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang macam apa dalam level yang sama yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao Yan menjadi mendidih saat tatapannya sedikit bergeser. Di belakang baris kata-kata kilat ini ada beberapa kata yang lebih redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh 3.000 ilusi petir mungkin menakutkan, tapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3.000 petir hingga level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh Wind Lightning Pavilion yang berhasil menguasainya. Aku yang dulu telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan menjadi sia-sia dalam hidupku. Gerakan 3.000 petir? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas dingin saat dia membaca sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh saat melihat Xiao Yan menampilkan gerakan 3.000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Hehe, aku harus berterima kasih pada orang tua itu.
Jika tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti itu. Sekarang tubuh 3000 ilusi petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk mempraktikannya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menginvasi gulungan berwarna perak yang memancarkan cahaya kilat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.